kita mulai kuliah kita, pemisahan setimbang terpacu. Yang kini sudah sampai ke video yang ketiga. Pada video 1 dan 2 kita masih membahas, mereview ya, melihat kembali apa yang sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya, yaitu konsep dasar kesetimbangan fasa. Nah, sekarang kita akan bahas salah satu kasus kesetimbangan fasa yang sangat terkenal atau banyak dipakai di dalam industri kimia, yaitu kesetimbangan fasa uap cair. Kita jumpai misalnya pada destilasi, kita jumpa dengan kesetimbangan uap cair. Pada absorpsi, pada stripping, pada drying itu sebenarnya adalah sebuah kesetimbangan uap cair, cuman cairannya tersembunyi di dalam padatan ya, dan banyak sekali. Oke, kita tulis dulu judulnya, kesetimbangan fasa uap cair. Ini K-nya kurang bagus, tapi biarkan aja lah. Kesetimbangan fasa uap cair kita buat sketch aja. Ada fase uap, ada fase cair. Uap bisa juga gas ya. Gas itu sebenarnya uap yang sukar mengembun ya. Nah, ini uap, fase di atas, cair, uap kita sebut vapor aja. Cair adalah liquid. Kita biasakan ya pakai istilah bahasa international engineering saja. Kita sebut V. Cair adalah liquid, kita sebut L. Ini setimbang. Syaratnya setimbang fasa harus setimbang panas dulu. Syarat setimbang panas adalah T di fase uap harus sama dengan T di fase cair. T adalah suhu ya. Dan setimbangan mekanikal, tekanan di fase uap harus sama dengan tekanan di fase cair. Itu adalah prasyarat terjadinya kesetimbangan fasa. Kemudian kita berjumpa dengan dua fasa uap dan cair, dan masing-masing punya komposisi yang berbeda. Kita berurusan dengan multi komponen. Jadi misalnya di cairan itu komposisinya biasanya kalau dalam teknik kimia kita beri simbol X, X1, kemudian 1, X2 dan seterusnya sampai XK. Di uap biasanya simbolnya adalah Y, Y1, Y2 dan seterusnya YK. Nah, jumlah komponen adalah K. Nah, sekarang syarat setimbang. Setimbang fasa. Ini sudah stabil ya. Setimbang fasa apa? Daya dorong. Kalau kita pernah dengan termo, daya dorong dari fase cair ke uap sama dengan daya dorong dari fase uap ke fase cair untuk setiap komponen. Nah, daya dorong adalah energi bebas Gibbs atau Gibbs free energy, simbolnya G. Kemudian G itu dipandang sulit dihubungkan dengan besaran teramati, tekanan, suhu, volume, maka dipakai besaran lain, dikembangkan besaran lain yang bisa mewakili G dalam syarat kesetimbangan fasa, namun dia lebih mudah dihubungkan dengan besaran teramati. Nah, muncul konsep fugasitas. Jadi fugasitas masing-masing komponen di fase cair harus sama dengan di fase uap. Jadi fugasitas parsial I di fase liquid
sama dengan fugasitas I di parsial di fase uap dengan catatan I-nya sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai K. Ada, kalau komponennya 6, berarti ada 6 persamaan. Fugasitas di fase cair tiap komponen sama dengan fugasitas di fase uap tiap komponen. Kemudian fugasitas di fase cair kita sudah bahas di video sebelumnya, video 2. Kalau cair tidak ada equation of state atau jarang kita cuma ya ada tapi relatif rumit. Kita biasanya kalau cair pakai lebih enak pakai excess chip free energy. Maka pendekatannya adalah pendekatan koefisien aktivitas. Kita sudah bahas di review sebelumnya dan lihat di kuliah termo bahwa fugasitas komponen I di fase cair adalah koefisien aktivitas gamma I kali fraksi mol di fase cair, kemudian fugasitas saturated vapor, ya, fugasitas saturated vapor itu sama dengan apa kemarin? Sama dengan psi I itu uap jenuh T PS kali tekanan PIS, ya. PIS lihat di review kuliah sebelumnya kali pointing correction eksponensial VI per RT kali P min PS. Nah, eksponensial VI per RT P min PS ini sering disebut dengan koreksi pointing. Kemudian fugasitas komponen di fase uap, karena biasanya tersedia equation of state, kita pakai pendekatan berbasis equation of state, yaitu dalam bentuk koefisien fugasitas. Jadi koefisien fugasitas parsial komponen I di fase vapor, sebenarnya tidak usah kita tulis vapor, ini kita sebut aja PCI aja karena ini biasanya untuk uapnya, V-nya kita hilangkan saja. Juga YI tidak usah indeks V karena YI itu adalah komposisi di fase uap dikalikan dengan V total. Jadi fugasitas parsial di fase uap adalah koefisien fugasitas parsial dikali fraksi mol dikalikan tekanan total. Ini adalah persamaan paling dasar yang berlaku untuk keseimbangan fase uap cair. Namun ini terlalu dipandang banyak yang memandang terlalu rumit, maka ini sering-sering disederhanakan. Apa misalnya? Misalnya PI per RT. PI itu volume cairan, ya, PIL, ya. Ini adalah kecil dibandingkan volume gas. RT itu kan tulisannya dengan gas. PI per RT itu kecil. Atau mendekati 0, ya. Akibatnya apa? Ini pointing correction E pangkat 0 adalah 1. PIS, ya. Nah, terus tekanan uap rendah. I relatif rendah misalnya. Maka uapnya murni, uap murninya, ya. Jadi CIT PIS itu tidak ada tanda parsialnya, jadi ini adalah tekanan uap murni, koreksi untuk uap murni. Nah, kalau tekanannya rendah, tekanan uapnya rendah,
Maka psi-nya itu TPS mendekati 1. Sehingga ini hilang. Kita peroleh bentuk yang sangat terkenal untuk keseimbangan fase uap cair, yaitu gamma I XI PIS sama dengan CI P. Ya, kita sebut CI saja, tidak usah kasih gamma itu untuk cairan, berarti tidak usah kita beri indeks L. X juga biasanya untuk cairan, kita tidak usah beri indeks L. Y juga umumnya untuk uap, jadi tidak usah kita beri indeks Weber, kali P. Nah, ini persamaan yang paling populer untuk analisis atau starting point dari keseimbangan fase uap cair. Nah, sekarang jika cairan ideal, tidak ada interaksi aneh antara satu komponen dengan komponen yang lain, cairannya sejenis, misalnya sama-sama alkana, sama-sama hidrokarbon, itu biasanya sejenis, jadi ideal itu, ya ada aneh-aneh dicampur itu, maka gamma I mendekati 1. Jika tekanan sistem rendah, maka apa? CI parsial mendekati 1. Maka diperoleh bentuk yang relatif sederhana, yaitu gamanya 1, psi-nya 1, kita peroleh XI PIS YI P. Nah, ini yang kiri adalah persamaan Raoult, yang kanan disebut persamaan Dalton. Ini adalah Raoult Dalton. Ini adalah pelajaran pemisahan operasi pemisahan bertingkat, biasanya kurang pakai ini. Karena itu baru belajar konsep pemisahan hitung jumlah plat dan sebagainya. Tapi kalau dunia nyata ya nggak seperti ini ya. Ini kan Raoult Dalton itu untuk ideal-ideal. Kalau real ya pakai yang atas-atas itu, entah yang mana. Nah, kita sudah kenal ini namanya Raoult Dalton. Waktu kita belajar sekali lagi operasi pemisahan bertingkat, kita belajar pakai yang biasanya pakai kayak gini nih, agar supaya kita fokus belajarnya tidak pada keseimbangan uap cairnya yang pakai yang gampang saja, bahkan pakai grafik biasanya, kita harus fokus pada konsep perhitungan jumlah platnya saja. Oke, ini adalah uap cair yang sederhana Raoult Dalton. Tapi kalau yang sangat populer adalah yang gamma EXI PIS sama dengan CI YIP. Kemudian yang paling lengkap, akurat adalah yang paling atas ini. Gamma I, XI, PCI, TPS, kali PIS, kali eksponensial VIL per RT, P min PIS, sama dengan CI, V, YI, kali P. Ya. Oke. Sekarang kalau PIS itu ingat persamaannya gimana? PIS itu adalah fungsi tekanan uap ya. Ingat konsepnya, PIS adalah tekanan uap, itu fungsi suhu ya. Tergantung suhu. Yang terkenal apa?
Yang terkenal adalah Antoine. Apa itu Antoine? Learn atau log boleh juga. Ada yang learn, ada yang log. PIS A konstanta, min B konstanta lagi. Nah, ini saya bersihkan, rasanya agak kotor nih. Kita min B suhu plus C. Jadi dalam hal ini A, B, C adalah tetapan. Kemudian ada juga model Clausius-Clapeyron. Gimana nih? Mirip, cuman konstantanya ada 2. Nah, kalau ini yang di atas itu T-nya bebas, suhu mutlak atau suhu relatif. Tapi kalau yang bawah ini Clausius-Clapeyron adalah suhu mutlak, suhu absolut ya. Itu adalah persamaan untuk tekanan uap. Sebenarnya tidak hanya itu dan lain-lain, ada model-model bermacam-macam. Kemudian yang perlu kita pelajari adalah gamma I itu nah, kita tahu bahwa gamma I adalah fungsi suhu, tekanan, dan komposisi cairan. Tadi ini tekanan ya. Tekanan dan komposisi cairan. Dan ini untuk mencarinya dibutuhkan equation of state dan mixing rule. Nah, model-model yang terkenal misalnya Van Laar, Marguls, ada model regular solution misalnya, adalah Schett-Herr, Hildebrand, dan lain-lain ya. NRTL, lalu Uniquac, ada Univac, bermacam-macam. Itu adalah gamma I-nya. Nah, sekarang psi I-nya bagaimana? Ini adalah fungsi, ini bagaimana ya? Nah, psi I ini ternyata adalah fungsi kalau dari teori termodinamika, suhu, tekanan, dan komposisi uapnya. Oh, sorry, yang ini yang butuh EOS itu yang bawah ya. Dibutuhkan EOS dan mixing rule. Misalnya kita punya model Redlich Kwong, ada model Peng Robinson. Kalau saudara pakai software yang komersial itu banyak sekali dipakai, ada Redlich Kwong, ada Peng Robinson, macam-macam dan lain-lain. Saya keliru tadi, yang di atas bukan EOS ya. Apa? Kalau di atas gamma itu butuh excess free energy ya.
Jadi saya koreksi, ini yang atas itu yang X itu adalah excess Gibbs free energy. Atau G excess ya. Biasanya huruf kecil, karena ini besaran intensif, kita tulis saja huruf kecil G excess. Excess Gibbs free energy. Regular solution NRTL, NRTL ya, ETR ya, macam-macam. Ada Guggenheim model, banyak sekali. Kalau ingin belajar termo lebih lanjut, saudara bisa mendalami ini model-model non-idealitas di fase uap. Ada juga model virial ya. Dan di cair kita berjumpa dengan banyak model juga. Masing-masing itu pada penjabarannya sendiri dan ada asumsi-asumsinya tersendiri, sehingga kapan dia baik dipakai, nah itu harus kita tahu. Untuk kasus macam ini sebaiknya saya pakai Van Laar. Untuk kasus macam ini saya sebaiknya pakai Marguls. Kalau kasus macam ini saya sebaiknya pakai regular solution. Biasanya regular solution itu adalah cairan yang interaksinya sejenis, jadi sama-sama alkana, cuman beda ukuran. Nah, itu biasanya orang bisa pakai regular solution karena dasarnya adalah delta S, eksesnya sama dengan 0 ya. Lalu kalau yang untuk yang lain masing-masing ada ceritanya sendiri, sehingga kalau mau pakai kita harus untuk sistem semacam ini saya sebaiknya pakai model ini. Nah, ini tentunya sangat penting untuk chemical engineer. Nah, itu dibaca sendiri. Ada buku yang terkenal yaitu Prausnitz, itu ada review yang sangat bagus. Model-model itu di bagian Theory of Solutions atau Fugacity from Volumetric Properties, itu ada yang CI itu judulnya di chapternya Fugacities from Volumetric Properties, itu yang bawah PVT atau IUS. Sedangkan yang atas itu excessive frequency itu adalah Fugacities of Liquid Mixtures. Itu ada di babnya di Prausnitz. Bisa saudara baca, itu sangat uriannya bagus. Cuma tidak tahu, saya di program S1 mungkin Anda tidak sampai seperti itu. Tapi nanti kalau sudah bekerja, sudah harus mengembangkan diri dan banyak bekerja dengan kalkulasi di company yang banyak melakukan kalkulasi, maka review lah ini. Buku Prausnitz ini ya. Saya kira kita akhiri dulu ini kesetimbangan fasa uap cair yang teorinya sudah kita dapat di kuliah-kuliah fundamental sebelumnya, yaitu di termo, di kimia fisik mungkin ya. Oke, ini saya pandang cukup review untuk kesetimbangan fasa. Nanti kita fokus di kuliah ini bukan pada fundamentalnya, tapi pada aplikasi untuk berbagai kasus dalam usaha untuk mengenhance atau untuk memacu keseimbangan kita agar mengarah ke apa atau keadaan yang kita inginkan. Itu kita lanjutkan di video yang keempat nanti. Video ketiga ini kita akhiri sekian dulu. Dan video keempat saya akan mereview sebentar tentang keseimbangan kimia ya. Ada review sebentar mengenai keseimbangan kimia. Terus nanti video
5 kita sudah mulai dengan aplikasi. Terima kasih.